Kepulauan Riau harus semua memuji Tuhan. Amin. Tentunya dimulai dari kita. Katakan amin. Jangan takut, bilang amin. Amin. Banyak kali orang Kristen ini bilang amin saja takut. Padahal kalau kita katakan amin, puji Tuhan, iblis pun tunggang langgang. Kenapa kita tidak berani mengatakan amin? Mulut kita diikat suatu roh. Padahal kalau kita bernyanyi, segala penyakit sembuh. Iblis pergi, kemelaratan terusir, keterbelakangan jauh, dan pemuda-pemudi kita maju di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini, kita boleh ada dalam Natal ini. Kami datang dari Pulau Batam, kerinduan kami harus Tanjung Pinang bermazmur, memuliakan Tuhan. Supaya dengan kita menikmati berita Natal, terjadi suatu transformasi, kebangkitan Indonesia di mata dunia. Oleh karena kita mengalami transformasi kehidupan. Sebab kekristenan adalah transformasi berpikir. Roh kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga pikiran kita menjadi sama dengan pikiran Kristus. Saya bersyukur kita saat ini bisa di sini. Sudah ketiga kali ini kami mengadakan ibadah Natal ini. Pertama tanggal 30 di Planet Hotel di Batam, dipenuhi mungkin 4 kali lebih banyak dari ini, karena hotelnya besar. Hujan lebat, tetapi tidak mengurangi semangat daripada umat Tuhan menerima firman Allah, datang beribadah. Kemudian pada tanggal 10 kami Natal pemuda-pemudi di gereja, juga lebih banyak dari ini, karena gereja kami memang bisa menampung lah sebesar ini lebih di Batam. Kemudian ketiga di sini kita beribadah lagi, dan saya melihat kita semua sukacita. Dan saya yakin setelah dari ibadah ini kita akan dilawat oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, supaya dengan demikian tidak sia-sia ibadah ini, ibadah Natal ini diadakan. Saya selalu memberikan nomenklatur, bukan perayaan, tetapi ibadah. Ya, ibadah itu pesta mensyukuri kasih karunia Allah. Sehingga atas kehadiran Bapak Ibu semua, saya sebagai gembala yang bertanggung jawab di Batam juga di sini, mengapresiasi kiranya Tuhan memberkati. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Kalau kita tadi didengar oleh Allah, nyanyian kita, sekarang kita izinkan dia bicara kepada kita, supaya dia menggembalakan kita. Yesus yang lahir di Bethlehem itu akan bicara sekarang dengan firman-Nya. Maka buka hatimu, supaya dengan demikian engkau mendapat segala berkat dan kemuliaan yang dibawa olehnya kepada kita. Mari kita akan baca sabda Allah di dalam Alkitab kita, dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Untuk kali ini saya minta dibaca ayat 1 sampai ayat 3, kemudian ayat 5 sampai ayat yang ke-9 dibaca oleh Pendeta Muda Simon. Halo. Ya, yang saya suruh bertanggung jawab di Tanjung Pinang ini dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Di Tanjung Pinang ini kami melayani pekerjaan Tuhan. Saya hanya dibantu anak-anak kecil tadi, tapi mereka sudah besar, 2,5 tahun lebih, COVID terkendala. Tapi sekarang begitu ada ruang, kami KKR. Sebelum COVID kemarin kami KKR di hotel mana itu? Hotel Pelangi. Hotel Pelangi. Pelangi, ya. Kita berdoa, saya ingin Tanjung Pinang ini terus ada KKR. Kalau bisa sekali 3 bulan, amin ya. Maunya kalian KKR? Ya sekali 3 bulan, sekali 3 bulan. Banyak uang ke situ, banyak. Tetapi kami tidak jadi melarat, malah diberkati Tuhan. Amin. Paduan suara yang datang tadi itu hanya sebagian kecil.
Kami pernah ke Jakarta, karena di sana ada Mubes PGPI menyambut Pak Jokowi untuk melihat kekristenan di Indonesia, begitu sangat berdoa untuk beliau. Kami diundang untuk bernyanyi di sana. Kami charter pesawat Citylink, pulang pergi penuh, malah lebih dari satu pesawat. Biayanya mahal, ya mahal, ratusan juta, iya. Kami bukan orang kaya, tetapi kami diberkati Tuhan. Itu sebenarnya selalu saya dorong umat Tuhan. Kalau sungguh-sungguh ibadah kita, pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya mari dengan hati yang sangat mengasihi sebagai seorang hamba Tuhan yang kecil, saya tidak ada apa-apa, saya rindu malam ini untuk kita menerima firman Allah. Mari dibaca 2 Timotius. Ada baiknya kalau ada Alkitab Bapak Ibu, memang baiknya dibawa ke depan, bawa Alkitabmu. Ya, tapi kalaupun tidak ada, saya pikir ditampilkan di medsos bisa apa enggak, saya nggak tahu. Sekarang agak sulit karena saya di belakang, layar di depan. Tetapi bisa saya monitor dari TV di sini. Mari dibaca dulu ayat 1 sampai 3, kemudian dilompat ayat 5 sampai 9. Silakan Bapak Pendeta Muda Simon. Halo. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir. Sebentar ya, memang begitu intonasinya. Tapi kalau intonasi saya, ketahuilah. Wow. Ini namanya proklaim, berita, proklamasi. Ketahuilah umat Tuhan. Jadi perlu kita malam ini menangkap apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Ulangi baca. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Lompat ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ulangi sekali lagi ayat ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ya, dari semua narasi yang dibacakan pada malam hari ini, itu saya singkatkan bahwa kesukaran datang karena kerusakan ibadah. Ibadah yang rusak. Dan akhirnya kerusakan datang. Bangsa Israel begitu ibadah mereka rusak, mereka akhirnya dibuang ke Babel. Kekristenan ingat baik-baik. Ibadah inilah benteng bagi kita. Katakan amin. Tahukah saudaraku umat Tuhan, bahwa Yesus datang di Bethlehem membawa ibadah. Natal itu kita bertemu dengan ibadah yang benar, supaya melalui ibadah itu kita diperbaiki. Yesus datang sebagai juru selamat, bukan ahli fisika, bukan ahli nuklir, bukan ahli ekonomi, bukan ahli ini, ahli itu. Tetapi dia datang sebagai juru selamat. Yang dibutuhkan manusia adalah keselamatan. Amin.
Fisika tidak bisa menyelamatkan kita. Ekonomi tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi Kristus Juru Selamat bisa menyelamatkan kita dalam segala hal. Karena itu yang dibutuhkan manusia. Apakah tidak perlu ahli fisika, ahli ekonomi? Perlu. Tapi ingat baik-baik. Keselamatan tidak ada di sana. Tetapi kalau kita memiliki Kristus, kalau kita ahli fisika, ahli matematika, ahli apa saja, bisa dipakai oleh Allah menyalurkan keselamatan kepada setiap orang. Katakan amin. Tetapi kalau kita tidak ada Natal, tidak ada Kristus, kita ahli fisika, bisa membunuh orang, bisa membom orang, bisa meracuni orang. Kalau kita ahli ekonomi, tidak ada Natal, tidak ada Kristus, bisa merusak ekonomi orang. Tetapi kalau kita dilawat Natal, lihat, apapun profesi kita, pasti menyelamatkan orang. Artinya apa? Membawa kebaikan kepada siapa saja. Ini perlu kita renungkan. Sebab saya mau kasih tahu umat Tuhan, kalau kerusakan manusia di dunia, hati Tuhan tidak pilu. Yang membuat hati Tuhan pilu, menangis, adalah ketika kerusakan orang Kristen, padahal dia selalu beribadah. Selalu beribadah. Coba baca ayat 5, tampilkan saya punya tulisan, yaitu nomor yang keempat. Sukar itu bersumber dari mana? Baca. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya. Jauhilah mereka itu. Kalau mau lepas dari kesukaran, jauhi orang yang terus beribadah tapi tidak berubah. Sebab ini selalu rajin ke gereja, tetapi tidak mengalami kuasa firman Tuhan yang mengubah. Yang mengubah. Ibadah itu mengubah kita. Setelah kita diubah, apa yang diubah? Transformasi berpikir. Pikiran kita yang jahat dirubah. Motivasi kita yang jahat dirubah. Tabiat kita yang rusak diubah. Sebab kuasa ibadah dahsyat, sedahsyat hadirnya Yesus. Amin. Ini yang jadi persoalan. Kenapa datang masa yang sukar? Bersumber dari gereja, dari kita yang terus mengadakan Natal tapi tidak berubah. Saya mau sampaikan, membuktikan bahwa Natal itu adalah perbaikan ibadah. Ketika Yesus lahir di Bethlehem, yang datang mencari adalah orang Majus. Amin ya? Amin. Tahu itu? Orang Majus kan? Ahli perbintangan, astronomi. Mereka gunakan ilmunya yang tinggi untuk bertemu Tuhan Yesus ketika melihat fenomena. Harusnya kita umat Kristen, kalau kita memiliki ilmu yang tinggi, ekonomi yang kuat, kemampuan yang dahsyat, itu Tuhan senang asal kita gunakan untuk mengenal Allah lebih jauh. Kegagalan daripada manusia Kristen adalah setelah dia diberkati, setelah dia mendapat ini dan itu, tidak tahu berterima kasih. Tahu bangsa Israel? Ketika mereka masih di padang gurun, ketika mereka mau masuk tanah Kanaan, dikatakan oleh Musa, dipesan oleh Allah, nanti kalau engkau sudah di tanah perjanjian, kalau engkau sudah membangun rumah, kalau engkau sudah diberkati, banyak harta, jangan lupakan Tuhan Allahmu. Tapi ternyata bangsa Israel tidak tahu berterima kasih, malah melupakan Allahnya. Ada nyanyiannya. Coba mana singa apa? Ini yang depannya. Jangan lupakan Tuhan Allahmu. Kasih nadanya, langsung kurnya saja. Jangan lupakan Tuhan Allahmu.
Loli. Unang. Unang lupa Tuhan demata. Unang tois rohani hatanari. Unang lupa Tuhan demata. Bagian terakhir, unang kita semua unang sekali lagi umat Tuhan, unang mah. Ingat baik-baik. Mari di Natal ini tahu berterima kasih. Katakan amin. Amin. Jangan lupakan. Tuhan mau kalian punya pabrik pesawat. Tuhan mau kita kaya raya. Tetapi yang Tuhan benci, oleh karena kita diberkati Tuhan, tidak tahu berterima kasih. Akhirnya hamagoan. Yang terjadi di sini kerusakan ibadah. Begini umat Tuhan, tahu kita kan, kekristenan dibangun oleh Kristus tujuannya untuk menjadi garam dan terang. Amin. Amin. Amin ini. Amin. Tahu fungsi terang, menahan kegelapan. Tahu fungsi garam, menahan kebusukan. Tetapi kalau kita sudah jadi busuk, disitulah jadi persoalan. Saya minta dibaca Matius pasal 5. Saya minta anak-anak ditertibkan, dikasih permen supaya jangan teriak-teriak mereka. Matius pasal yang ke-5. Sudah dapat? Ayat kita baca ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Katakan amin. Amin. Kita semua garam dunia, amin. Amin. Tahu fungsi garam? Fungsi garam menahan kebusukan. Dulu sebelum ada yang namanya freezer, ketika kapal membawa daging ke luar negeri dari mana saja, dia diawetkan dengan apa? Garam. Belum ada pendingin menahan kebusukan. Indonesia pasti diberkati Tuhan kalau kita Kristen ini jadi garam. Ingat itu baik-baik. Sebenarnya begitu loh Tuhan. Kalau seorang suami aja betul-betul jadi garam ke dalam, garam itu ke dalam, betul-betul kita mengalami anugerah perubahan karakter dari Allah. Nikah daripada suami yang betul-betul garam ini, walaupun datang kenajisan, kemelaratan, kutuk, ditahan. Dalam suratan Tesalonika dikatakan, tahukah bahwa masih ada yang menahan, sehingga iblis tidak kelihatan nyata seperti yang kita lihat dengan kasat mata. Sebagaimana Yesus dulu dilihat kasat mata 2000 tahun yang lalu. Ingat baik-baik, makin nanti umat Kristen ini tidak berfungsi sebagai garam, iblis itu akan bisa dilihat oleh kasat mata. Kejahatan itu luar biasa. Tanjung Pinang, saya dimulai dari saya yang berkhotbah ini, harus jadi garam. Muda-mudi Kristen harus jadi garam. Di tengah rusaknya pergaulan, di tengah rusaknya seluruh keadaan, jadilah garam. Ibu-ibu jadilah garam. Pemuda-pemudi yang dicinta Tuhan, jadilah garam. Tahan itu kebusukan. Kalau engkau pegawai negeri, jadi garam di sana.
Kalau di sana banyak pencuri, perampok, koruptor, tahan. Jangan jadi tawar, ikut. Menahan kebusukan. Mau jadi garam? Siapa yang mengatakan amin? Katakan dulu, mau jadi garam? Amin. Oh, yang lain nggak mau. Saya mau jadi racun aja lah. Tapi kita semua jadi garam. Mau jadi garam? Amin. Jadi garam. Apapun posisimu, ingat baik-baik. Kalau kita bisa jadi garam, Indonesia ini mudah maju. Saya kasih tahu informasi ya. Nasib dunia ini di tangan gereja, di tangan Kristen. Maka banggalah jadi orang Kristen. Nah, engkau yang menentukan nasib dunia ini. Tahu artinya Kristen? Apa artinya Kristen? Ibu Tohamur artinya Kristen. Aham artinya si utuh Yesus. Amin. Amin. Katakan dulu amin. Apanya yang dihuton? Karakternya, sifatnya, kecerdasannya, kerajinannya, kejujurannya, kelemah lembutannya, ketegasannya terhadap dosa. Sehingga dia tahan. Bayangin umat Tuhan, kalau Natal tidak datang, sudah habis ini dunia. Tapi kita bersyukur Natal datang, ditahan neraka itu, kita diselamatkan. Amin ya. Kita diselamatkan, ditahan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana cara dia menahan? Betul-betul dia berdiri benar. Dia siap tersalib untuk menahan maut yang sudah dipastikan bagi manusia. Sehingga dikatakan hamudo sirani portibion. Ulangi, baca sekali lagi. Kamu adalah garam dunia. Ya. Jika garam itu menjadi tawar, Ya. dengan apakah ia diasinkan? Jadi begitu Kristen. Tolong lihat saya. Kalau Kristen di Tanjung Pinang tidak lagi berkarakter yang baik, nggak ada gunanya. Katakan, kalau Kristen yang tawar nggak ada gunanya. 3, 2, ya. Kalau Kristen yang tawar tidak ada gunanya. Lebih kencang, 1, 2, ya. Kalau Kristen yang tawar tidak ada gunanya. Saya ganti tawar itu, yang tidak berkarakter Kristus. Kalau Kristen tidak berkarakter Kristus, tidak ada gunanya. 3, 2, ya. Kalau Kristen tidak berkarakter Kristus, tidak ada gunanya. Ingat itu. Biar kita terus Natal. Kemana-mana pun kita bernatal, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Itu makanya saya yakin di Tanjung Pinang semua kita akan berkarakter yang baik. Amin. Ulo doang mamangina. Akan amanako unang manako. Katakan amin. Amin. Akan bergabus unak kulna bergabus. Katakan amin. Amin. Akan nongadong istrinya unak kulna manguli. Amin. Ina-ina unang gaur matana. Amin. Amin. Tuhan ada bersama dengan kita. Saya datang di sini membawa rombongan. Hati saya mengasihi Tanjung Pinang. Bukan kurang manusia di sana sini. Tapi selalu saya berdoa untuk Tanjung Pinang siang malam. Tolong Tuhan Tanjung Pinang ini. Bukan supaya kalian datang ke gereja kami semua, enggak. Di gerejamu pun engkau jadilah garam. Tetapi kalau engkau tidak bertobat di gerejamu, engkau rusak itu gerejamu. Baca terus. Tidak ada lagi gunanya. Tidak ada gunanya. Selain dibuang. Selain dibuang. Dan diinjak orang. Nah inilah sukar. Diinjak. Tahu kalian saya praktekkan ya. Ini. Itulah nasib kekristenan. Kalau ibadahmu rusak, jadi terhina. Kita tidak boleh terhina di Indonesia. Amin. Amin umat Tuhan. Jadi injak orang itu dihinakan, dikerdilkan, dimarginalkan, tidak dianggap punya ajasi karena kita tidak berkarakter. Padahal Yesus sudah datang memampukan kita untuk berkarakter yang baik. Itu makanya di 2 Timotius itu yang bikin susah itu
adalah ketika Kristen tidak berkarakter, akhirnya sukar semua. Mari Bapak Ibu, muda-mudi, saudaraku semua, kalau engkau kuliah, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Itu akan membuat mudah. Tuhan akan meluruskan jalanmu, amin. Coba lihat ya, ketika orang Majus datang, dia cari Tuhan Yesus dengan segala upaya. Mereka tidak tahu malu, gedor sana, gedor sini, gedor sana, gedor sini. Karena mereka lihat bahwa yang lahir ini raja. Arti raja bisa memberikan segala perkara yang dibutuhkan. Bisa bertanggung jawab. Bisa memenuhi perjalanan masa depan kita. Itu seorang raja. Harapan bagi kita supaya memimpin kita keluar dari persoalan yang pelik. Karena mereka tahu itu, mereka datang. Terus ke Yerusalem. Apa yang terjadi? Di Yerusalem, notabene kota Kristen Yerusalem. Di mana orang Yahudi dengan syariah agamanya, malah mereka tidak melihat apa-apa. Padahal Yesus sudah lahir di situ, tapi mereka tidak tahu. Sehingga mereka sekarang digerakkan oleh orang Majus. Orang Majus itu jadi media. Sekali lagi saya katakan jadi media. Jadilah Kristen di Tanjung Pinang menjadi media bahwa Yesus adalah jalan dan solusi. Amin. Dengan dia jadi media, hanya orang melihat Tuhan Yesus. Dicari oleh yang namanya Herodes. Orang Majus juga mencari, sama-sama mencari. Yang terjadi apa? Ketika orang Majus mencari dan menemukan, apa yang terjadi? Mereka sukacita. Setelah sukacita, mereka beribadah. Jadi lihat ya, Natal itu faktanya, fakta Natal yang kau miliki, hatimu rindu beribadah. Langsung mereka beribadah, menyembah. Dan ketika mereka menyembah, membawa persembahan. Apa yang dipersembahkan? Emas. Bukan dikatakan 5 ton, 2 ton atau 1 ons. Emas itu berbicara, mereka beribadah dengan yang terbaik. Mari Tanjung Pinang, ke depan setelah kita ibadah ini, beribadahlah dengan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Itu emas. Saya tidak mau melatih paduan suara yang nggak bertobat, yang nggak tahu apa-apa tentang Tuhan Yesus. Honna meredei gereja. Itu bikin sulit itu. Hanya orang yang bertobat yang bisa diberikan ruang melayani pekerjaan Tuhan. Maksudnya supaya apa? Supaya jangan jadi masalah. Yang belum sungguh-sungguh, dia harus bertobat dulu. Soal nanti dikatakan pada ayat 5, coba baca dulu ayat 5 ini ya. Ayat 5 tadi, ulangi 2 Timotius pasal 3 itu ayat 5. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Nah, coba lihat itu secara lahiriah. Kalau ada bahasa Tapanuli Toba, tolong diapa dulu. Ditampilkan di sana. Secara lahiriah itu apa dikatakan? Ya, baca terus bahasa Indonesia sambil ditunggu itu. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Ya. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Ya, mereka memungkiri kekuatannya. Perhatikan Bapak. Hakikat ibadah yaitu mengalami kuasa perubahan. Oh, biar nomor Natali semua Natal. Heran hari-hari ini, Natal ini, bisa-bisa orang nggak pernah ke gereja paling rajin bikin pohon terang di rumahnya. Dah kiaro beribadah nggak 1 tahun dah bulu nun. Pasti kiari Natal itu ribai pohon Natal toli jabuna. Ono sibuk digorengi kembang layang sajagu segala macam. Padahal nggak pernah beribadah. Tapi nota maksudnya. Ya kan? Orang belum bergerak, dia sudah bergerak. Dikatakan di sini, coba sama baca dulu sama-sama semua ya, yang tampil di apa itu bahasa Tapanuli, yang tahu Tapanuli, yang belum tahu nanti belajar dengan Tapanuli. Baca 3, 2, ya.
Saya nggak bisa lihat ini karena ditampilkan di atas, karena supaya bagus itu kan, tapi di sini di CCTV jadi gulap. Coba ya, sama-sama sekali lagi, 3, 2, iya. Parumang hadaulato donasida, alai hagugu unnai dang dapot nidasida, pasiring ma akasi songoni. Sebab itu yang mendatangkan kesukaran. Sehingga pada ayat yang ke-7 orang ini bagaimana? Yang walaupun selalu ingin diajar, Selalu ingin, sudi gereja itu idalani. Honda margereja. Tetapi tidak berubah. Ulangi sekali lagi. Baca Iya. teman lagi tampilkan ya. yang walaupun selalu ingin diajar, Ya. namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Terus dengar firman Tuhan, tapi tidak mengalami keubahan. Ya. Kenapa? Karena dia tidak percaya firman Tuhan, tidak mau mendengar firman Tuhan dengan benar. Firman Tuhan tidak jadi iman. Ingat baik-baik, kekasihku dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan di sini akan atau tong merguru, Ela tu dia baru merguru tu gereja. Ai guru kamu isi tang nanya tu sani. Penting lau matu si, jangan ya, jangan umat Tuhan ya. Shalom umat Tuhan. Umat Tuhan, shalom. Shalom. Atu ngacip peru amuna bagi jam itu bagi maju. Nanti setelah di sini pasti Tuhan jamah hatimu. Amin ya. Amin. Sebab Tuhan tidak membenci kita, Dia mengasihi kita. Dia mau mengingatkan kita, Dia Allah. Amin. Amin. Kalau ada orang tua kita dinasihati dengan keras, dengar. Itu orang tua, apalagi Tuhan. Ini supaya jangan masuk masa yang sukar. Akan atau tung merguru, alaima tua sosaha nasida manada asit tongan. Terus belajar, akhirnya lanjut ayat 8. Sama seperti Yanes dan Yamres, Yaitu orang Mesir yang selalu menentang Musa. Baca. menentang Musa, Ya. demikian juga mereka menentang kebenaran. Ya, karena Musa menyampaikan firman Tuhan selalu ditentang. Begini, ada banyak orang Kristen ini kalau mendengar firman Tuhan, naik ke congoni. Pengumuman umat Tuhan. Ini berita penting ini, walaupun ini sudah berita kuno. Tahukah kita kejatuhan manusia pertama? Menentang firman Allah. Tuhan mengatakan, jangan makan pohon pengetahuan dan apa? Yang baik dan yang jahat. Yang baik dan apa? Sudah dikatakan Tuhan, tujuan Tuhan apa sih? Apa mengurangi kebahagiaan mereka? Enggak. Maksudnya jangan kamu bunuh diri. Itu maksudnya. Tuhan memberikan kalimat itu, jangan makan buah yang jahat dan yang baik. Maksudnya jangan bunuh diri. Ini ada racun. Tapi datang iblis. Dak tutu songoni. Belum tentu demikian. Begitulah banyak orang Kristen ini dengan firman Tuhan. Hatani pedih tadi. Belum tentu itu. Dan ini yang membuat kita akhirnya binasa. Belum tentu. Itu sebabnya umat Tuhan, setiap engkau datang mendengar firman Tuhan, percayalah. Kalau dibacakan dari Alkitab, itu firman Allah. Amin. Terima dengan baik. Jangan masuk kata iblis, belum tentu. Buktinya orang yang ke gereja melaratnya aku tengok. Kalau betul ada Tuhan itu, langsung selusinlah mobil orang itu. Kalau betul ada Tuhan itu, sehat-sehatlah orang itu. Buktinya sakit-sakitnya aku tengok. Ingat loh umat Tuhan. Ingat baik-baik. Tuhan itu memberikan keselamatan kepada kita. Amin. Tuhan itu memberikan keselamatan kepada kita. Amin. Segala perkara sudah disiapkan bagi kita. Apa artinya 5 mobil? Sorga diberikan kepada kita. Nah ini selalu menentang. Setiap firman disampaikan ditentang. Sehingga bagaimana? Akal mereka bobrok. Nah ini, begini loh umat Tuhan dalam berita Natal ini. Orang yang selalu menentang firman Tuhan ketika kita sampaikan, lama-lama lah mau to namanya. Nah ini nih, pokoknya ini, pola ini. Kalau mereka ini terus dengar firman Tuhan, tetapi terus menentang, tidak dilakukan, lama-lama lah mau to.
Aiban kurang kanoto di gereja. Karena tidak mau melakukan firman. Sebab firman ini punya kuasa. Kalau kita lakukan, kita diberkati. Kita tidak lakukan, kita binasa. Makanya dikatakan firman Tuhan itu bagaikan hujan yang turun. Kalau tanah menyerap, tanah itu mengeluarkan yang subur, tumbuhan yang baik. Amin ya. Amin. Tapi kalau tidak dia menyerap, dia akan banjir. Akhirnya membinasakan. Sehingga ayat yang ke-8 tadi, demikian juga mereka menentang kebenaran, akhirnya bagaimana? Akal mereka bobrok Akal mereka bobrok terus. dan iman mereka tidak tahan uji. Iya, iman mereka tidak tahan uji. Akhirnya bagaimana? Baca terus. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Nggak bisa maju. Begini umat, tolong lihat saya. Kalau kita tidak mau memperbaiki ibadah kita, pasti masuk masalah yang sukar. Makanya tema kita kan di sini menang menghadapi masa sukar. Bagaimana? Perbaiki ibadah. Apa saya katakan? Kencang dulu. Perbaiki ibadah. 3, 2 ya. Perbaiki ibadah. Bagaimana memperbaiki ibadah? Bukan kita harus tidur di gereja atau membangun gereja, tetapi alami kuasa perubahan yang dibawa Yesus di Bethlehem. Amin. Amin. Tahu kita di Bethlehem, ketika Yesus lahir di kandang domba berubah jadi istana. Bayangin kandang domba. Tapi ketika dia ada di sana, kemuliaan Allah hadir, jadi kota yang sangat luar biasa. Begitu kehidupan kita. Sejahat apapun kehidupan, banyak yang kotor di dalamnya. Tetapi kalau malam ini engkau terima Tuhan Yesus, pasti hatimu dipenuhi kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Jadi istana. Saya berikan analogi umat Tuhan. Kalau kalian punya rumah kita rumah sederhana. Tak tahu ditelepon oleh ajudan Pak Presiden Jokowi. Dikasih tahu kepada kita, dia mau tinggal di rumah kita 3 bulan. Kira-kira rumah kita itu jadi apa? Hah? Ya tuh siang udah konon. Ada rumah kita, rumah sederhana. Betul ya? Nggak bagus, jalan pun becek-becek. Belum dikeramik. WC-nya bukan main baunya. Tapi Pak Jokowi mengatakan, saya mau tinggal di rumah ibu ini selama 3 bulan. Ada tugas saya di Tanjung Pinang, 3 bulan saya mau di situ. Terus jadi apa rumah ini? Kalau jadi istana apa maksudnya? Hah? Dirubah semua, amin. Yang tadi becek jadi apa? Hopnix. Betul ya? Tadi dindingnya sudah banyak berburon, diganti dengan dinding yang bagus. Dijaga dengan sempurna. Dikirim pasukan khusus. Perbekalan ada di sana, tidak ada yang kurang. Umat Tuhan tolong buka telinga. Kalau engkau izinkan Yesus ada di dalam keluargamu, seluruhnya dirubah. Itulah Natal. Tapi kalau yang punya rumah ini, tanggulah wage Pak Jokowi roh. Tangguh digeni buku. Terus ada email. Akhirnya diambil rumah tetangga, betul ya? Dilapor, tangguh lu perjabui. Datang Pak Presiden, naik saping ngaima. Kita nanti jadi ngil-ngil, tahu ngil-ngil? Tadinya dia mau datang ke rumah kita tidak terima, akhirnya masuk ke rumah tetangga kita jadi apa? Kurang kencang, 3, 2 ya. Gil-gil. Semua diperbaiki, rumahnya diperbaiki. Kita ini begitu umat Tuhan. Kalau dalam Natal ini ibadah kita tidak diperbaiki, lihat tahun mendatang kita jadi apa? Mari perbaiki ibadah, amin. Katakan dulu haleluya. Kurang kencang, haleluya. Arti haleluya ini tahun depan kita akan perbaiki ibadah. Engkau pasti diberkati Tuhan. Tetapi kalau kita tidak perbaiki dikatakan akal jadi bobrok. Bobrok, rusak otaknya. Jadi ngah-ngoh, tahu ngah-ngoh, ngangang dan ngongong. Bayangin kalau ada suami, kerjanya cuma
Datang istrinya, Pak, cari kerja. Istrinya masih bilang, honangangang. Kemudian apa? Akhirnya disingkat apa? Ngah-ngoh. Kalau sudah begitu suami kita, umat Tuhan, bawa ke saya supaya saya doakan, supaya jangan ngah-ngoh. Temui saya, ama padita honangah ngodo amat aja unam. Karejona honangangang dungonya ha. Tapi di sini nggak ada begitu, amin ya. Saya tanya istri-istri, nggak ada begitu kan? Suami-suami kita cerdas kan? Amin. Katakan dulu, suamiku cerdas. Katakan kepada suamimu kalau ada di situ, suamiku cerdas. Tapi kalau nggak cerdas, honangangang hodok ngomong. Begitu juga ibu-ibu, jangan ngangang dan apa? Cerdas. Haleluya. Saya senang melihat wajah kalian, sukacita semua, amin ya. Karena Tuhan menjamah hatimu. Saya yakin saya akan berdoa setelah firman ini, engkau pasti diberkati Tuhan. Bobrok, apa lagi? Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Tidak lebih maju, sekolahmu tidak lebih maju, usahamu tidak lebih maju, prestasimu tidak lebih maju, apapun tidak lebih maju. Baca terus. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, Ya. kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua Akhirnya orang. dikatakan orang kebodohannya dalam bahasa Tapanuli sarjana. Bukan sarjana tapi apa? Sarjana. Anak orang jadi sarjana, anak kita jadi dijauhkan Tuhan itu, amin ya. Amin. Amin. Harus jadi sarjana, amin. Jangan jadi sar apanya? Jangan. Itu tuh. Akhirnya kebodohannya jadi sar. Di mana? Jadilah itu peminta-minta. Jadilah itu pencopet. Jadilah itu penipu. Jadilah itu segala macam. Itu tandanya sarjana. Tetapi kalau Tuhan kita terima, Natal ini hadir, semua diperbaiki, amin ya. Saya lihat orang Majus, mereka beribadah dengan yang terbaik, kualitas emas. Kemenyan dengan yang terharum, mur dengan yang istimewa, betul. Jadi ibadah itu yang terbaik, harum dan apa? Istimewa. Itu makanya kalau beribadah kita harus tampil yang istimewa. Unang bulu tu pesta nialahan. 3 hari berdandan. Kalau ke gereja beribadah, ini nama dorunna. Enggak sikat gigi, enggak sisiran, yang meridi. Baru bernyanyi, Sairo Mahamuna. Apa namanya? Akana porsea Sairo Mahamuna tu Bethlehem. Amin ya. Bukan dikatakan Sairo Mahamuna tu gereja A, gereja B. Kemana dikatakan? Bethlehem. Coba sebut umat Tuhan, kemana dikatakan? Ke Bethlehem. Kalau sudah datang di Bethlehem, gir-gir ma parendetabe. Betul ya? Loh, kalau orang Kristen ini kalau bernyanyi gir-gir, tahu gir-gir? Apa itu gir-gir? Ini nyanyi aja malas. Gir-gir ma parendetabe. Maredi be malas, martang yang malas. Hola mangar rajin. Padahal kita harus semangat. Tapi dari tadi saya lihat semangat nyanyinya, amin ya. Amin. Amin ini ya. Amin. Jadi mulai tahun depan semua umat Tuhan Tanjung Pinang gir-gir martamia, amin ya. Amin. Gir-gir marede, amin. Amin. Gir-gir tugareja, amin. Amin. Jadi saksi kepada tetangga dan kepada Indonesia. Katakan amin. Amin. Tetapi apa yang salah? Yaitu Herodes. Dia tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena dia tidak bertemu menjadi ganas. Sangat ganas dia. Berbahaya. Di mana? Dia membunuh. Dia bunuh anak-anak 2 tahun ke bawah. Itu bahayanya kalau rusak ibadah kita. Akhirnya kita jadi ganas.
Tetapi kalau kita bertemu dengan Yesus, dengan firman Tuhan, kita diberkati Tuhan. Amin. Sehingga dikatakan mereka pulang ke negerinya dengan jalan yang lain. Amin ya. Amin. Jalan yang lain itu apa? Solusi. Jalan yang baru. Jalan dari Allah diberikan kepada kita. Amin. Amin. Rupanya kesukaran ini bersumber dari orang yang selalu rajin ke gereja, tetapi tidak mengalami kuasa yang mengubahkan. Kenapa terjadi demikian? Karena tidak bertobat, sehingga diinjak orang. Itu makanya ya, kasih Tuhan kepada kita di Tanjung Pinang, bersinarlah, jadi garamlah. Amin ya. Amin. Salam Tuhan. Shalom. Bersinarlah dan jadi apa? Di garam. Supaya kita jangan dikerdilkan di negara ini. Kalau engkau bersinar, kalau engkau berkarakter, bisa jadi garam. Orang muda kita garam. Mereka orang-orang dahsyat, orang cerdas, bisa duduk di negara ini mempengaruhi. Lihat Daniel itu, dia anak Tuhan. Jumlah mereka sedikit, tetapi karena mereka menjaga kesuciannya, betul-betul mengalami kuasa ibadah, dia roba Babel. Dan akhirnya umat Tuhan bisa aman di sana. Kelebihan Daniel apa? Ketika terjadi interview oleh Raja Nebukadnezar, ternyata dia didapati 10 kali lebih apa? Lebih cerdas. 10 kali lebih cerdas. Jadi begitu umat Tuhan, kalau kita mau maju di negara ini, orang muda kita, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita harus 10 kali lebih apa? Lebih cerdas. Ulangi, 10 kali lebih apa? Lebih cerdas. Nah, tapi kalau 10 kali lebih bodoh, 10 kali lebih cerdas. Bagaimana caranya ini? Ini hanya karena karya Roh Kudus. Kalau anak-anak kita beribadah, pasti Tuhan urapi pikirannya 10 kali lebih cerdas. Amin. Ada ayatnya? Ada. Coba baca. Daniel pasal yang kedua. Pasal pertama maksud saya. Daniel pasal pertama ayat 19-20. Raja bercakap-cakap dengan mereka. Ini Raja Nebukadnezar bercakap-cakap dengan orang yang percaya Allah ini, yang percaya Yesus ini. Bagaimana? Dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel. Tidak didapati setara dengan Daniel. Apa kelebihannya? Hananya, Misael dan Azaria. Ya, Maka bekerjalah mereka itu pada raja ya terus. dalam tiap-tiap hal yang memerlukan Nah, kebijaksanaan dalam tiap-tiap hal yang membutuhkan pola pikir kecerdasan, bagaimana? dan pengertian Ya, yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas. ulangi sekali lagi. 10 kali lebih cerdas. Sekali lagi. 10 kali lebih cerdas. Dari siapa? Daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh Bayangin ini umat Tuhan. 10 kali lebih cerdas dari orang-orang cerdas di Babel. Kalau kita mau eksis di tanah yang kita cintai, Indonesia, Tanjung Pinang ini, Kepri ini, anak-anak kita harus 10 kali lebih cerdas. Yang percaya katakan amin. Ala yang ku 10 kali ulok sejolma. Biar ngelamar kemana dia, hanya ngelamar aja kerjanya. Tapi kalau dia 10 kali lebih cerdas, nggak ada yang bisa menggeser itu. Percaya? Percaya sama Tuhan? Kalau 10 kali lebih apa? 10 kali lebih cerdas. Ini bukan dongeng, ini fakta. Dalam hal apa? Yang membutuhkan pemikiran, analisa. Ternyata dia 10 kali lebih cerdas. Kalau Daniel begitu diberkati Tuhan, anak kita juga pasti diberkati Tuhan. Amin. Tolong baca nanti, dia mana masalahnya. Daniel itu ada suatu sikap dia, tidak mau mencemarkan tubuhnya. Kalau para pemuda-pemudi kita sudah rusak pergaulannya, pasti 10 kali lebih bodoh. Tapi kalau anak muda kita sungguh-sungguh menjaga hidupnya di dalam Tuhan, 10 kali lebih cerdas.
Cuma ingat baik-baik pengalaman daripada bangsa Israel. Mereka tidak menghargai ibadah. Rusak ibadah mereka. Akhirnya miskin terus. Coba baca kitab Hagai. Kitab Hagai, kita baca. Hagai pasal yang pertama, ayat 2, 6, dan 8. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Ya. Bangsa ini berkata, Ya. sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Nah, perhatikan ini baik-baik. Perhatikan baik-baik. Membangun kembali rumah Tuhan, membangun ibadah. Memang apa sih ibadah itu? Ibadah itu dikatakan benteng. Ibadah itu dikatakan benteng. Sekali lagi saya katakan, ibadah itu dikatakan apa? Benteng. Di mana ayatnya? Coba kita lompat dulu ya. Sebab kalau nggak dikasih ayatnya nanti kan pulang nggak tahu bacanya. Supaya dibaca di rumah. Bahwa ibadah itu benteng. Sakaria pasal 9 ayat 12. Kembalilah ke kota bentengmu. Nah, ulangi sekali lagi. Kembalilah ke kota bentengmu. Iya, kenapa? Karena waktu itu kan bangsa Israel dibuang di Babel. Ketika ada perintah dari Kores supaya mereka tertolong oleh Tuhan, Kores, raja orang yang tidak bertobat, diperintahkan melepaskan mereka dengan satu tujuan: pulanglah dan bangun bait Allah. Pulanglah dan bangun bait Allah. Apa artinya bangun bait Allah? Perbaiki hubungan dengan Tuhan. Sehingga di sini katakan Sakaria, kembalilah ke kota bentengmu. Tapi waktu itu bangsa Israel karena melihat situasi susah, kondisi nggak menguntungkan, aduh nggak usah deh, belum saatnya bangun ibadah, belum saatnya ke gereja, belum saatnya melayani Tuhan. Sekarang saatnya kepentingan diri sendiri. Selesaikan dulu ayat 12 itu. Kembalilah ke kota bentengmu, Ya. hai orang tahanan yang penuh harapan. Nah, orang tahanan. Jadi katakan umat Tuhan, kalau engkau terlilit utang, umat Tuhan tolong lihat saya, engkau terlilit utang, engkau terbelakang dan semua apapun, katakanlah kesusahanmu sekarang dari A sampai Z. Kembalilah perbaiki hubunganmu kepada Tuhan, pasti semua beres. Amin. Kembalilah ke kota bentengmu dikatakan. Baca sekali lagi. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Ya. Pada hari ini juga, aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya. Kalau engkau mau kembali ke kota bentengmu, ibadah, jangan rusak ibadah umat Tuhan. Ketika Tuhan Yesus di perjanjian baru, masuk dia ke sinagoge, dilihat ibadah itu rusak. Di sana dikatakan kayak pasar. Ada yang jualan ini, jualan itu, dia tunggang balikkan. Karena apa? Ini membuat rusak, kesukaran akan datang. Sehingga ditunggang balikkan oleh dia. Dikatakan kau buat rumahku rumah doa. Doa itu apa? Berhubungan erat dengan Allah. Amin ya. Tetapi sekarang kau buat sarang penyambung. Akhirnya dia keluar dari situ. Dia tidak diterima, dia menangis. Yerusalem, Yerusalem. Saya selalu datang dengan tujuan untuk memelihara anak-anakmu sebenarnya. Bagaikan seekor induk ayam mau menaungi anak-anaknya, tetapi kamu tidak mengerti. Natal ini hadir di Tanjung Pinang, di Hotel CK ini umat Tuhan, supaya ditolong anak-anakmu, supaya dia tolong remaja kita, supaya maju kita di tengah bangsa ini. Amin. Amin. Sadari itu. Hati saya mengasihi umat Tuhan, sadari itu. Sebab itu kota benteng. Tidak ada yang bisa menolong kita. Tahu bangsa Israel ketika mereka di padang gurun, hanya ibadah dibangun Tuhan, tabernakel, Allah di tengah-tengah mereka. Apa yang terjadi? Selama 40 tahun di padang gurun, mereka aman. Bangsa Israel di zaman Samuel, karena mereka ibadahnya baik, berapa banyak pun musuh, semua ditaklukkan. Jadi ibadah itu dikatakan kota apa? Benteng. Ingat baik-baik, ibadah itu benteng. Jangan rusak ibadah. 2 Timotius yang kita baca tadi, kerusakan ibadah. Makanya hindarilah orang yang merusak ibadah. Kita sama-sama memperbaiki ibadah kita. Haleluya, amin ya. Nah, baca dalam kitab Hagai pasal pertama.
Ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Ya, Bangsa ini berkata, ya. sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ya, sekarang belum tiba waktunya membangun rumah Tuhan katanya. Baca terus. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, Ya, ayat 6. kamu menabur banyak, Kamu menabur banyak. tetapi membawa pulang hasil sedikit. Nah, hasilnya sedikit. Dia prakteknya. Karena mereka tidak mau memperbaiki ibadah, nah gudang karjona. Sambil jualan, sambil pegawai ini, sambil pegawai ini, sambil nari ojek, jual sayur, semua dikerjakan. Tetapi hasilnya selalu kurang. Ulangi kalimat itu, ayat 6. Kamu menabur banyak, Kamu menabur banyak, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, dibuat semuanya. Tetapi baca, tetapi membawa pulang hasil sedikit. hasil sedikit, baca terus. Kamu makan, Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. tidak bisa sampai kenyang. Itu ayat 6, habis. Belum. Lanjut. Kamu minum, Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. tidak puas dengan hasil pekerjaan, tidak puas dengan hasil usaha, padahal semua dikerjakan. Kerja ini, kerja itu, kerja ini, kerja itu. Begini loh umat Tuhan. Makanya dikatakan dalam Mazmur pasal pertama, berbahagialah orang yang tidak duduk, tidak jalan, tidak berdiri di antara orang apa? Orang fasik. Tetapi yang kesenangannya adalah merenungkan firman Allah siang dan malam. Apa berkatnya? Apapun yang diperbuatnya apa? Selalu berhasil. Berhasil. Tetapi kalau ibadah kita tidak baik, kita tanam bunga jadi ranggas. Kita goreng telur, belanga pun sampai gosong. Apapun kita pegang tidak diberkati Tuhan. Tetapi kalau kita memperbaiki ibadah kita, apapun yang kita perbuat, apa dikatakan? Berhasil. Katakan dengan kuat. Berhasil. Kurang kencang. Berhasil. Bacain nama itu. Kamu menabur banyak, Ya. tetapi membawa pulang hasil sedikit. Ya. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Tidak sampai kenyang. Kamu minum, Ya. tetapi tidak sampai puas. Ya. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Kenapa? Dan orang yang bekerja untuk upah, Orang yang terus bekerja untuk upah bagaimana? ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Nah, cobalah pikirkan umat Tuhan. Kita selalu gajian, kita simpan, tapi selalu bocor. Tuh, pundi-pundi apa dikatakan? Berlobang. Berlubang. Kenapa? Karena kita tidak perbaiki ibadah. Di mana lubangnya? Marsahai noboruna, marsahai inunga, marsahai bapakna, marsahai tulang. Honoro surat dengan gaji kamu pang, jadi marsahai no yang emang berum. Kirim jonong ka sautik. Kirim tuh si sautik. Sautik tambah sautik jadi 2 otik, betul ya? Udah sakit nomborunya, marsahai naik idam. Kirim lagi sini. Tuh, bocor. Tuh. Belum dimakan ini gaji. Terus datang, sakit ini, sakit itu, sakit sana. Tidak bisa tersimpan. Karena apa? Karena tidak diberkati Tuhan hasil usaha. Tuh, bayangin tuh. Kita kan banyak edah kita, nomburu kita. Hasil gajian dia tahu terus sakit. Sakit anak kita, batu suami kita. Digilipan anak kita. Ada aja. Sehingga uang yang sedikit apa dikatakan? Bocor, bocor, bocor. Tapi coba ibadahmu benar-benar dia dapat Tuhan. Yang bocor pun disolder oleh Allah. Amin. Amin. 8. Jadi naiklah ke gunung, Naik ke gunung. Terus. bawalah kayu Ya. dan bangunlah rumah itu. Nah, diminta bangun rumah Tuhan. Jadi begini umat Tuhan, saya sayang sama umat Tuhan ini. Saya melihat wajah kalian, hati saya juga terenyuh. Kalau bisa lah, saya doakan kalian satu persatu. Supaya jangan bocor hasil usahamu. Amin ya. Amin umat Tuhan. Kita kasih anak kita cuma 1 telur, tapi sehat. Tapi kalau kita tidak di dalam ibadah, kalian malaktor, honda malaktor, lah keluar mata anak. Lah pusing. Kenapa? Karena nggak diberkati. Tapi kalau Tuhan memberkati usaha kita, gadok peta lihat tidak danak sehat. Amin. Amin umat Tuhan.
Gadung. Tapi gadung itu diolah tentunya. Dibikin jadi gotuk, ya kan? Dibikin, digoreng, diapain. Jangan langsung gadung ibu, bu, cepat lihat dua benih ini. Diolah. Bangun rumah itu dikatakan terus. Maka aku akan berkenan kepadanya. Ya, terus. Dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Ya, menyatakan kemuliaanku di situ dikatakan. Begitu, itu makanya umat Tuhan. Tapi waktu itu bangsa Israel, belum saatnya beribadah, belum saatnya sungguh-sungguh. Ya toh, bikin rumah dulu, bikin ini dulu. Ini penting, kepentingan jasmani penting, kepentingan ini penting. Tuhan katakan, coba lihat ya. Karena engkau melalaikan ibadahmu, rusak ibadahmu. Kamu anggap bikin ini penting, bikin itu penting. Ingat baik-baik, Tuhan tahu yang terpenting bagi kita. Kenapa sampai Yesus lahir di Bethlehem? Karena Yesuslah yang terpenting bagi kita, memberikan kita ibadah. Nanti saya bacakan dalam Lukas. Supaya kita terlepas dari semua musuh kita. Musuh kemelaratan, musuh kebodohan, musuh kejahatan, musuh keterbelakangan. Semua diusir oleh hadirnya Natal. Pasal 2 sekarang, Hagai. Ayat 7 sampai 9. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Ya. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ya, terus. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Ya. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini Ya. dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Kepunyaankulah perak Haleluya, terus. dan kepunyaankulah emas. Ya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Jadi katakan Tuhan, kalau engkau sudah bangun, saya akan goncangkan bangsa-bangsa supaya diberkati kehidupanmu. Amin ya. Amin. Yesaya pasal 60 mengatakan ayat 1 sampai 3. Bangkitlah, menjadi teranglah di tengah kegelapan. Maka anak-anakmu akan diberkati Tuhan. Akan diberkati Tuhan. Asal memang engkau bangkit. Saya seorang hamba Tuhan. Saya tahu persis firman Allah ini. Makanya yang selalu saya utamakan dalam Matius pasal 6, cari dulu kerajaan Allah dan apa? Sehingga segala sesuatu ditambahkan. Jangan ajari Tuhan. Ikuti saja firman-Nya. Segala sesuatu akan ditambahkan. Habis sampai 9? Ayat 16. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini Ya. dan selanjutnya. Ya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Amin. Terus? Bagaimanakah keadaanmu? Nah, perhatikan sekarang dikatakan. Perhatikan sekarang. Begini ya, Tanjung Pinang. Mulai malam ini kau dengar firman Tuhan. Perhatikan bagaimana keadaanmu sekarang. Susah, menderita, banyak masalah. Mulailah beribadah dengan baik. Nanti bedakan, kata Tuhan, ditantang oleh Tuhan, di-challenge kita. Dia berani menggaransi, kalau ibadahmu baik, pasti Tuhan perbaiki semua. Amin. Ayat 16. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Ya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Ya. Bagaimanakah keadaanmu? Bagaimana keadaanmu terus? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Ya. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Ya, terus? Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Perhatikanlah mulai dari hari ini Ya. dan selanjutnya. Ya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Ya. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Nah, begitu Mat. Perhatikan. Engkau susah. Supaya engkau menang atas kesukaran, segala kesusahan, segala penyakit. Mulai sekarang dengan ibadah. Buka hubunganmu yang baik dengan Tuhan. Buka hubunganmu yang baik dengan Tuhan. Baca terus. Perhatikanlah
Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Ya. Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Terus. Mulai hari ini aku akan memberi berkat. Haleluya. Ulangi sekali lagi, mulai hari ini. Mulai dari hari ini, Ya. aku akan memberi berkat. Jawab. Ulangi, baca sekali lagi. Mulai dari hari ini, Ya. aku akan memberi berkat. Mulai malam ini. Saya mbak Tuhan, kalau kalian tidak diberkati, saya akan tinggalkan pelayanan ini. Tetapi kalau sungguh-sungguh kita melayani Tuhan, Tuhan katakan mulai hari ini, Natal ini. Sebab dikatakan Natal ini, pada malam ini telah lahir bagimu apa? Juru. Malam ini bertemu dengan Tuhan. Saya katakan mulai malam ini, perbaiki ibadah. Engkau akan melihat perbaikan dari Tuhan. Tidak perlu kita harus kelilit utang. Tidak perlu kita harus mencuri dan segala macam. Tidak perlu kita melakukan tindakan-tindakan yang sporadis. Asal kita perbaiki kehidupan kita. Firman ini menggaransi. Firman ini menolong. Kami dari Batam ini bukan ke sini aja. Banyak dikeluarkan dana untuk ini. Ratusan juta. Kami tidak ada sponsor dari mana-mana. Sponsor kami dari sorga. 1 rupiah pun kami tidak dibantu oleh siapa-siapa. Tapi Tuhan itu besar. Yesus itu besar. Amin. Ada banyak umat Tuhan hari-hari ini. Mau bikin Natal pun minta sumbangan sana sini. Jangan lu umat Tuhan. Jangan kerjakan itu. Tuhan siap memberikan berkatnya dari sorga. Amin. Saya sudah katakan ini ketiga kali. Nanti hari Jumat kami Natal KKR lagi. Sekolah minggu pun saya suruh KKR. Betul ya? Hari Jumat ya? Itu juga di gedung. Kenapa saya suruh mulai dari sekolah minggu KKR? Remaja kaum muda KKR. Umum KKR. Supaya mereka berguna bagi Tuhan. Bayangin anak-anak kita nggak pernah melayani Tuhan. Nggak pernah tahu melayani Tuhan. Coba kita pikirkan ini. Saya di sini sebagai hamba Tuhan, saya tantang kita umat Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Dunia tidak bisa menolong kita. Tangan Tuhan telur. Tanjung Pinang pasti diberkati Tuhan. Amin. Tanjung Pinang pasti diberkati Tuhan. Engkau pasti diberkati Tuhan. Jangan keraskan hati. Kejar ibadah. Sebelum saya baca satu ayat lagi, kita bernyanyi dulu. Kalau hatimu sedang galau, jangan minta tolong kepada manusia. Tuhan siap menolong. Saya mau berdoa bagi kalian nanti. Jangan tinggalkan ibadah ini sebelum saya berdoa. Supaya Tuhan menolong keberadaanmu. Kita nyanyi dulu. Di saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Nyanyikan kalau engkau tahu. Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang telah diberi kelegaan. Buka suara. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Nyanyikan sungguh-sungguh sampai Tuhan jamah hatimu. Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan.
ada sekarang, Dia mau menolong engkau. Naikkan tangan kanan. Siang malam makannya, Amin. Tak pernah berpecah, menunggu setiap orang datang padanya. Amin. Jamaah hatimu sekarang. siang malam tangannya Taruh tanganmu di dada. selalu terbuka, Nanti setiap orang menghampirinya. Amin. Haleluya. Tuhan ada. Dia tahu keberadaan. Amin. Wanita sekarang, siang malam, wanita saja, pria-pria, renungkan. siang malam makannya, tak pernah berpecah, menunggu setiap orang datang padanya. Sekarang pria-pria, mari pria, buka suara. Siang malam tangannya Selalu terbuka. selalu terbuka, menanti setiap orang Menghampirinya. Kita semua tak henti-henti. Dia henti-henti. datanglah padanya selama masih diberi waktu. Amin umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Amin. Datang pada Tuhan kita hidup. Tuhan kita Dia tahu detak jantungmu. Tuhan kita Dia tahu keberadaan anak-anakmu. Dia tahu engkau kelilit utang. Dia tahu anakmu nggak bisa makan. Dia tahu engkau nggak bisa sekolahkan. Dia tahu pekerjaanmu tidak itu menghasilkan. Dia tahu kesehatanmu tidak memberikan harapan masa mendatang. Tapi Natal ini Tuhan ada di sini. Amin. Saya mau berdoa bagi semua umat Tuhan. Hati saya terenyuh juga melihat umat Tuhan. Kalian semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Kehadiranmu malam ini tidak sia-sia. Tapi saya bacakan lagi ayat, satu ayat lagi. Atau mungkin lebih. 1 Timotius pasal 6. Ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, Iya. Jadi begitu beribadah sampai puas hatimu beribadah. Kalau engkau bernyanyi sampai puas di dalam Tuhan. Amin. Ibadah itu kalau dikerjakan sampai puas. Berdoa engkau sampai puas. Bernyanyi engkau sampai puas. Layani Tuhan sampai hatimu puas. Banyak orang beribadah tapi makin ngomel. Tapi minta kepada Tuhan, Tuhan, saya harus puas berdoa. Maka doamu berdoa dengan baik-baik. Jangan hanya tundukkan kepala kayak tapakur. Sampai bertemu engkau dengan Tuhan. Sampai puas rohmu. Ulangi sekali lagi. memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, Iya. memberi keuntungan besar. Haleluya. Memberi keuntungan besar. Habis? Habis. Ya, ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Semua umat Tuhan yang ada di Tanjung Pinang, kita ini manusia yang ditebus oleh Allah. Amin. Amin. Kita ini ditebus oleh Allah. Amin.
Amin. Kita milik kesayangannya. Amin. Amin. Nasihat Tuhan kepada kita, tetapi engkau, hai manusia Allah, bagaimana? Jauhilah semuanya itu. Jauhi semuanya, yaitu yang di atas. Apa itu di atas? Baca satu ayat di atas. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang. Ingat baik-baik. Sebab yang sukar tadi dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3, yaitu orang dikatakan mengasihi diri sendiri dan apa? Cinta uang. Jauhi itu. Cukuplah Yesus yang kau cintai. Amin umat Tuhan. Semua kebutuhanmu akan dipelihara oleh Tuhan. Jangan berhalakan dunia ini. Ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, Amin. jauhilah semuanya itu. Ya. Kejarlah keadilan, Kejar keadilan. ibadah, Kejar ibadah. Ini loh umat Tuhan. Kejar. Berusaha. Sampai hidupmu betul-betul dirubah oleh kuasa firman Tuhan. Kenapa Paulus mengatakan kejar ibadah? Beribadah itu umat Tuhan harus ada usaha maksimal. Untuk kita S1 saja, S2, S3, ada usaha maksimal. Padahal itu bisa kita gunakan sampai umur 60 tahun. Setelah itu berhenti. Biar engkau profesor, doktor, cuman sampai itu 60 ke 65 tahun. Setelah itu dunia tinggalkan engkau. Tapi kalau engkau beribadah di dalam Tuhan, sampai di kuburan pun engkau dijaga oleh Tuhan. Amin. amin, Amin umat Tuhan. amin. Ada nyanyian mengatakan isa doa ale taba. Aso olo mubai. Nak pedi pataruhita tudian mulak kumisa nasida. Tapi Yesus disertai kita biar di kuburan. Ijazahmu tidak bisa menyertai engkau. Tuhan yang bisa menyertai. Bukan saya katakan tidak perlu sekolah. Anak-anak sampai profesor. Kepada anak saya juga saya katakan, ayo kamu profesor. Belajar. Dan anak saya pada sekolah. Kepada anak saya cuma 2 saya kasih. Iman dan ilmu. Iman dan apa? Pemuda-pemudi, kejar iman. Amin ya. Kejar ilmu. Amin. Kalau engkau punya iman, engkau punya ilmu, engkau akan dijaga oleh Tuhan. Amin. Amin umat Tuhan. Sekolah. Jangan asal masuk perguruan tinggi nggak jelas. Cari perguruan tinggi ternama, terbagus. Jangan hanya mencari status, cari gelar, nggak ada gunanya. Cari perguruan tinggi yang terbaik. Saya dapat kesaksian dari anak saya. Dikatakan nanti sidang jemaat Pak, kita didik. Jangan cari universitas, nggak jelas urusannya. Cuman 3 aja yang di Indonesia ini. Kalau enggak UGM, UI, ITB. Biar mereka ke sana. Sampai doktor. Supaya nanti anak-anak Kristen ini maju. Maunya kalian anak kita maju? Enggak mau kalian ya? Kayaknya enggak mau, kalian mau? Masuk ITB. Kalau kita sulit, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tuhan bisa membuka jalan. Amin ya. Amin ini. Jangan asal sekolah. Saya seorang hamba Tuhan yang selalu mendidik orang muda. Tetapi saya tahu tanpa Tuhan biar dia dokter nggak bisa bikin apa-apa. Anak saya juga ada di UI, ada di ITB. Ambil S2 mereka sekarang. Tapi saya katakan, jangan lupa mengasihi Tuhan. Amin ya. Amin umat Tuhan. Jangan lupa mengasihi Tuhan. Jangan lupa mengasihi Tuhan. Kalau jadi pendeta Bapak Ibu, panggilan itu bukan cita-cita. Enggak ada sekolahnya itu. Biar dia sekolah teologi sampai doktor, kalau bukan panggilan nanti cita bahudungnya jadinya. Itu beda. Hamba Tuhan itu bukan cita-cita, bukan usaha manusia, panggilan Allah. Tetapi kalau mau jadi dokter, bisa dengan cita-cita. Amin ya. Suruh anak kita belajar. Kepada anak saya juga harus pintar. Ketika dia di ITB harus kamu lulus. Nanti kalau ada kesempatan kau keluar negeri ambil doktor. Kalau bisa di bulan masih ada lagi sekolah. Supaya apa nama Tuhan ditinggikan. Katakan amin. Kok gini kan? Supaya nama Tuhan ditinggikan. Katakan amin. Amin. Doakan anak-anak kita. Kalau jadi hamba Tuhan itu panggilan.
Panggilan itu. Sebab dulu saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Cuma 2 cita-cita saya, jadi akabri, kemudian insinyur. Sekarang jadi hamba Tuhan. Ini dahsyat ini. Bukan usaha saya. Saya pun tidak tahu kenapa saya jadi pendeta saat ini. Yang saya tahu Tuhan yang panggil. Dan ini nggak ada berhentinya nih. Sampai ke surga. Amin. Itu makanya jangan halangi anakmu kalau mau jadi hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Kejar keadilan, apalagi? Ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Amin. Terus 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jadi bertanding, pemuda-pemudi saya minta bertanding dengan apapun, dengan yang benar. Amin ya. Suami istri bertanding di tengah dunia ini. Berusaha, bertanding, berdagang, mari usaha, belajar. Tetapi dengan benar. Dengan benar. Ulangi kalimat ini sekali lagi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Iya, terus. Dan rebutlah hidup yang kekal. Rebutlah hidup, apa dikatakan? Hidup kekal. Rebut apa dikatakan? Boleh kalian profesor, boleh kalian jenderal, boleh kalian jadi presiden. Tetapi ingat baik-baik, harus bisa merebut hidup kekal. Untuk apa engkau jadi profesor tapi ke neraka? Untuk apa engkau jadi dokter tapi ke neraka? Tapi engkau harus jadi dokter, jadi presiden, seorang ilmuwan, cendekiawan, tokoh masyarakat. Itu mempermudah dan menjamin engkau masuk ke surga. Itu yang diinginkan oleh Tuhan, amin ya. Jadilah orang kaya, amin. Tetapi harus masuk ke surga. Ini sudah melarat masuk neraka lagi, kapaya. Rebut hidup kekal. Baca sekali lagi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ya. Dan rebutlah hidup yang kekal. Ya, dan rebutlah hidup yang kekal. Itu pesan Tuhan kepada kita. Tampilkan nomor 12. Masih ada ini? Catatan saya. Solusi untuk menang di masa sukar. Nah, ada lagi ya? Multimedia. Dikatakan jauhilah mereka itu. Maksudnya apa? Sama-sama kita baca menolak. 3, 2, iya. Artinya terus. Kurang kencang ya. Jauhilah mereka itu. 3, 2, iya. Jauhilah mereka itu. Artinya apa? Menolak dengan tegas perusakan terhadap ibadah. Iya, jangan rusak ibadahmu. Amin ya. Mudah-mudi pergaulanmu bagus. Amin ya. Nikahmu bagus. Kalau engkau berusaha bagus. Pegawai negeri yang bagus. Apapun kerjamu bagus. Sebab yang kita rebut bukan hanya uang, tapi hidup yang kekal. Katakan amin. Kita berdiri semua.